Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasirotun Salamania, NIM 205231173 dari kelas Perbankan Syariah 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yuk, simak video berikut ini. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Hal ini untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi sesuai rencana pembangunan yang sudah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, mencegah pengangguran. Salah satu masalah terbesar dalam perekonomian di Indonesia ini adalah tingginya jumlah pengangguran pada usia produktif. Dengan meningkatkan kualitas SDM, diharapkan tenaga kerja usia produktif memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai serta mampu bersaing di dunia kerja, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, stabilitas harga. Naik turunnya harga bisa terjadi melalui berbagai faktor, mulai dari tingkat permintaan pasar sampai cara-cara yang tidak dibenarkan seperti penimbunan stok sehingga menyebabkan kelangkaan. Salah satu utama dalam kebijakan fiskal yaitu untuk menumpas praktik-praktik kecurangan yang mengganggu stabilitas harga, sehingga komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang selanjutnya, yang ketiga, memacu pertumbuhan ekonomi negara. Tujuannya yaitu untuk menjaga keseimbangan perekonomian negara. Kebijakan fiskal juga berfungsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ini diharapkan banyak menemukan inovasi baru dalam bidang perekonomian untuk meningkatkan perekonomian dan juga memegang peranan selaku pemangku kebijakan. Selanjutnya, mendorong lajunya investasi. Melalui kebijakan fiskal ini, laju investasi dapat didorong untuk meningkatkan perekonomian dan kepercayaan para investor akan stabilnya perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan fiskal ini juga berperan dalam program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial. Dalam halnya, program pemulihan ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Kementerian Keuangan agar masyarakat ekonomi bawah dan rentan mampu bertahan dari dampak pandemi COVID saat ini. Selanjutnya, instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama ada pajak. Pajak merupakan sektor instrumen kebijakan fiskal yang dapat dikontrol untuk memengaruhi naik dan turunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, pengeluaran belanja. Instrumen ini dijalankan berdasarkan jumlah nilai belanja negara yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan dan situasi keuangan negara. Yang ketiga, obligasi publik. Obligasi cukup dikenal dalam bidang investasi, di mana rakyat yang memiliki dana ditawarkan untuk membeli surat hutang dari negara, dan negara akan mencicil hutang tersebut beserta bunga pinjamannya. Jenis-jenis kebijakan fiskal. 1. Kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan untuk mempertimbangkan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah dengan melihat akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional. Contohnya adalah kesempatan warga untuk mendapatkan pekerjaan. 2. Kebijakan fiskal yang disengaja. Kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja. Yang ketiga, kebijakan fiskal yang tidak disengaja. Kebijakan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis agar aktivitas ekonomi tidak terlalu fluktuatif. Contohnya, pajak progresif dan kebijakan harga minimum. Contoh kebijakan fiskal. 1. Insentif pajak selama pandemi COVID-19.
Nah, untuk mengatasi kelesuan ekonomi selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal berupa penghapusan pajak tertentu bagi korporasi. 2. Meningkatkan anggaran untuk penanganan COVID-19. Untuk memulihkan ekonomi saat pandemi, pemerintah membuat program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dengan menaikkan anggaran menjadi lebih dari 700 triliun, padahal perkiraan sebelumnya 690 triliun. Kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat dan penetapan suku bunga. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto merupakan instrumen kebijakan moneter yang mengukur melalui tingkat suku bunga bank. Kondisi di mana bank-bank umum meminjamkan dana kepada Bank Indonesia selaku bank sentral untuk membuat peredaran jumlah uang yang teratur. 2. Operasi pasar terbuka. Ketika pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga milik pemerintah, maka yang dijadikan instrumen kebijakan moneter adalah operasi terbuka. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi peredaran uang, maka pemerintah menjual surat berharga. Sebaliknya, ketika peredaran uang harus ditingkatkan, maka pemerintah membeli surat berharga. 3. Kebijakan rasio cadangan wajib. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib. Saat Bank Indonesia ingin mengurangi cadangan kas uang bank, maka uang diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sementara, bila cadangan kas uang bank harus ditambah, uang yang beredar di masyarakat ditarik dengan peningkatan suku bunga tabungan. 4. Penetapan suku bunga acuan. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang dalam mengendalikan peredaran uang melalui suku bunga. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan menjadi acuan bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, instrumen kebijakan moneter adalah penetapan suku bunga acuan. 5. Imbauan moral. Terakhir, instrumen kebijakan moneter ini adalah imbauan moral. Dalam hal ini, Bank Indonesia selaku bank sentral menghimbau seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau meningkatkan suku bunga pinjaman. Contoh kebijakan moneter. 1. Pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. 2. Penyediaan fasilitas overdraft. 3. Penerbitan surat utang negara. 4. Program intervensi rupiah. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, mulai dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.